Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Malim Animha melaporkan dari lokasi Universitas Musa Merauke, Papua, seperti apa kedatangan masyarakat adat dari 4 golongan adat untuk tim klarifikasi adat dipimpin Dr. Andos Johannes Lubak FC selaku pendiri Universitas Musa sejak awal. Jangan bikin seakan-akan mau ada orang, nggak ada. Saya lebih berhak ada di kampus ini, saya kasih karena saya pegawai dikti di kampus ini. Seperti itu. Jadi tidak usah pasang muka-muka yang tidak enak begitulah. Karena saya mau bilang, saya mau bilang bahwa kampus ini, Saya yang berubah kasih bak ini menjadi kampus saya. kami hanya mau kasih tahu, kasihan 12.000 mahasiswa kampus ini terancam tutup. Ya. Kita hanya perlu saja. Sampai selesai. Enggak, resmi ini istighfarat untuk itu mereka minta kita masuk. Enggak usah deh, enggak usah bikin begitu. Ya. Kita bicara untuk tanah ini, bukan untuk siapa-siapa. Pendiriannya dengan komitmen untuk anak bangsa. Bisa ada dunia dirusak. Jadi kita mau kembalikan ke citra yang benar. Kampus menampung seluruh warga bangsa. Didik mereka jadi warga pencerdas. Itu aja. Tidak ada lain. Mau bikin pemilihan senat selama 10 tahun. Saya pelakunya. Nama ini saya akan ngomong ke orang. Jangan bikin beliau. Hukum ini hukum, legalitas perguruan tinggi ini hukum dengan hukum. Nah, yang terkait dengan masalah adat itulah yang perwakilan dari 4 persekutuan wilayah adat Malin ini datang untuk menyampaikan kepada kita ini jadi migran di kampung sendiri. Ya, kita mau perjelas, kamu punya lulusan itu aja. Saya turun gunung hanya untuk itu, tidak ada lain. Dan penegakan sikap masyarakat adat Marin Animha terhadap tindakan penipuan Rektor Pelipus Betaubun yang membuat taman pemujaan dalam kampus dengan menggunakan atribut simbol adat masyarakat Marin Animha Merauke, Papua. Nah, yang terkait dengan masalah adat, ya perwakilan dari 4 persekutuan wilayah adat Malin ini datang untuk menyampaikan kepada tim yang ditugaskan Menteri untuk melakukan klarifikasi tentang laporan yang sudah masuk ke sana supaya ini ada perimbangan informasi, jangan sampai sepihak kan. Nah, tujuannya itu tim ini diutus oleh Menteri supaya balance mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, dari sisi adat ya ada informasi bahwa di dalam area kampus ini kan sudah jadi tempat pemujaan yang disakralkan. Makanya kita datang klarifikasi kepada tim ini bahwa tempat ini bukan tempat sakral, jadi terbuka untuk bisa menggelar aktivitas untuk kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk pendidikan. Jadi kalau ada di sini tempat untuk pemujaan yang disakralkan, kemarin pemilik tanah di sini bilang tidak ada. Jadi itu yang kita mau sampaikan, itu ada tempat-tempat sakral tertentu. Ada yang punya marga-marga tertentu karena di situ menjadi tempat persenyawaan nenek moyangnya gitu. Jadi itu yang kita klarifikasi, jelaskan supaya tim dari utusan Menteri dapat memahami tentang segala hal dari semua laporan yang sudah masuk ke Menteri supaya laporan ini berimbang. Maksud pertemuan kita, karena ini sudah masuk ke Pak Menteri, sehingga jangan sampai ada komponen dari surat ke Menteri yang tertinggal, supaya hari ini juga dapat masukan sebagai bahan kajian nanti dan laporan tim dari sini untuk Pak Menteri supaya beliau terbekali untuk bisa menimbang-nimbang segala aspek yang sudah masuk supaya lebih bernuansa dari hal-hal yang faktual yang jauh dari fitnah gitu. Ini tujuan
kita pertemuan hari ini bukan untuk membuat keonaran. Mohon maaf kalau ada kesan bahwa nanti perkuliahan terganggu. Sebenarnya tadi tujuan kita hanya datang langsung ke ruangan dan kita selesai dan kita pergi supaya aktivitas belajar dari seluruh warga belajar ini bisa berjalan dengan baik. Tapi apa mau dikata, keterlanjuran sudah terjadi ya, tapi kita berterima kasih bisa dapat. Bagi kita semua untuk bersama kita ke depan supaya apa yang menjadi harapan awal sampai perjalanannya ke depan itu bisa kita capai, meskipun tidak sempurna banget tapi paling tidak mendekati standar-standar yang kita harapkan. Dan terima kasih untuk ya Polres Merauke yang juga sudah membuka fasilitasi untuk kami bisa bertemu komunikasi dengan tim Inspektorat Jenderal yang datang ke sini supaya bisa mendengarkan. Ini hanya satu bagian, jadi tidak terlalu luas, hanya bagian tentang tempat sakral. Jadi kita nggak akan ngomong luas, hanya tempat sakral. Jadi di dalam tatanan hukum adat Madin yang disebut Madin itu adalah batas wilayah kedaulatan adat dari Kondo sampai Digul. Saya batas di Digul. Kalau dibilang Digul, ya ini kan saya orang perbatasan di Digul itu dari Madin. Jadi dari Timbuti mereka akan sampaikan. Ini si pemiliknya, jadi bukan tempat sakral. Kami sangat sedih mendengar hal itu. Maka itu bukan tempat sakral, ini si pemilik. Maka kami dari yang tergolong ada hari ini hadir untuk cabut tiang yang dianggap tempat sakral. Jadi itu suatu pelecehan untuk kita orang Marin dari Kondo sampai Digul. Nah, ke bawah dijabarkan dalam 4 perwilayahan adat yang dalam istilah kita sehari-hari disebut 4 meja adat. Hari ini kita berada di wilayah Sosong. Ya, ini wilayah Sosong, wilayah adat Sosong. Nah, di dalam Sosong itu ada yang menjadi penguasanya. Tetapi sebelumnya kita memiliki ya pusat ya pengendali adat yang disebut Mahkamah Konstitusi Adat Madin yang berkedudukan di Salor. Ya, berada di Salor. Nanti saya jelaskan sampai hadirnya surat ini. Tapi kronologisnya Bapak-bapak perlu ketahui tentang itu. Jadi penerima mandat dari turunan terdahulu sampai turunan sekarang. Kami dari yang tergolong ada hari ini hadir. Saya yang punya wilayah adat dari Kalikumbe sampai Portugal. Pemerintah boleh batas tapi adat tidak batas. Kehadiran kami dari yang tergolong adat diundang oleh si pemilik tanah itu dianggap suatu pelecehan karena bukan tempat sakral, dianggap tempat sakral. Maka hari ini jadi itu suatu pelecehan untuk kita orang Marin dari Kondo sampai Digul. Selaku penguasa meja adat Madin yang berkedudukan di Salor, ya, Jan Mauze. Nah, di atas lagi ada dulu perbatasan dengan Boset yang buku 13 tahun 58 kita kembalikan ke PNJ. Itu dulu sebelum 58 itu masih masuk wilayah RI. 58 dikembalikan setelah penataan tata batas dan Boset kita ya dalam perjanjian bilateral dipisahkan ya dari NKRI lalu pindah sendiri gitu. Madin Bian ya. Lalu yang pesisir pantai ini mulai dari Kondo sampai di Wamal. Jadi kalau ada persoalan penempatan tempat-tempat ritual, jadi tempat ritual ini tidak pernah diproduksi sekarang. Tempat ritual itu sudah ada sejak Tuhan menghadirkan bumi raya ini termasuk Tanah Madin. Jadi tempat sakral itu tidak diciptakan baru seperti produk-produk baru. Ini barang sudah lama, ya sudah lama sekali. Nah, urusan kepemilikan ini orang Madin itu bicara vertikal.
Bicara kepemilikan, bicara siapa nama mereka, nama tempat itu apa, lalu siapa nenek moyangnya, kita sebut demo. Ya. Dalam pembuktian kepemilikan itu akan dilihat dari dua aspek, permukaan dan aspek dasar bumi. Jadi dasar bumi dan permukaan bumi dalam kultur orang Malin itu harus satu. Kalau satu, itu kemudian akan menjadi persoalan tentang keabsahan kepemilikan. Nah, sampai ke situ nanti tim akan mendengar apakah tempat yang sekarang dibangun sebagai tempat pemujaan atau tempat sakral. Nanti mereka lah, saya tidak berhak untuk menyatakan karena mereka lah yang lebih tahu. Sekalipun saya sama-sama orang Malin, tapi mereka lebih berhak menyatakan mana tempat sakral atau mana tempat yang bukan. Terakhir keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang ada di bawah, supaya tim ini clear apakah tempat yang sekarang menjadi tempat pemujaan itu tempat sakral atau tidak menurut mereka yang punya perwilayahan adat itu. Jadi inti kita itu apa yang membuat kemudian muncul reaksi. Reaksi adalah adat itu adalah sebuah keagungan jati diri. Jadi kami merasa kalau adat kita kemudian dibawa-bawa tanpa mendapatkan restu dari kita atau tempatnya bukan tempat sakral, saya pikir ini sudah menyangkut unsur pelecehan. Undang-Undang Dasar 45 sendiri kan sudah mengatakan tentang keagungan adat itu. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Itu pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. 28I ayat 3 juga menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Saya pikir dua kaidah dasar konstitusi bangsa ini sudah menempatkan adat atau produk dari adat itu yang namanya kebudayaan pada ruang yang cukup agung di dalam konstitusi bangsa ini. Adat apapun masing-masing itu juga sudah dibingkai dengan dua ketentuan dasar dalam konstitusi itu. Jadi kami merasa kalau itu kemudian disepelekan yang tidak mendapatkan restu dari kita merasa sebagai pewaris keluhuran adat itu, keagungan adat itu, bahwa ini sudah termasuk unsur penyepelean gitu. Jadi apalagi dibangun di atas tanah adat Malin. Kita datang hanya dua hal pokok. Pertama, tempat itu sakral atau tidak. Lalu yang berikut adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang surat yang kita sudah sampaikan supaya ada pernyataan dari mereka supaya tim bisa mendengar dengan baik. Tempat ini jadi selanjutnya untuk singkatnya kami beri kesempatan. Yang Bapak terima kasih yang sebetulnya ini bukan kata-kata ya. Saya tidak bilang kemarin dulu, cuma saya tahu kami perlu nggak bisa beli. Kalau apa sakar saya tahu dulu. Yang bunuh babi saya kok. Babi saya pernah. Kita mancing di sini waktu hujan. Itu kan bukan kata-kata. Atas penghalian status hak, status hak dari adat ke pihak universitas itu, legalitasnya selalu ada meterai dengan pemotongan babi dan darah babi itu dianggap itu meterai adat untuk melegalkan pengalihan status hak, sehingga kepemilikan dari adat itu beralih selanjutnya kepada pihak yang menerima hak itu. Saya kira itu, Pak. Saya berbatasan tanah dengan Kumbuti, Jawa Barat. Saya tahu persis itu di sini tidak tempat sakral. Hanya yang saya tahu itu Kondo, Digul, itu saja. Di sini di tengah-tengah sini tidak ada tempat sakral. Itu saja. Tempat-tempat yang ada di Kondo sama di Digul. Iya. Ya Pak, saya baru dengar kalau di sini ada tempat sakral. Selama ini saya tahu bahwa Kondo, Digul
Di saya punya kampung nama Sanggase, ada tempat sakral yang nama Himo. Saya dari Bogor. Jadi daerah sini menurut saya, kalau memang itu tempat sakral, kami akan tunduk taat kepada aturan. Jadi setahu saya tempat sakral bukan tempat ini. Tempat itu pondok di gunung. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Dia tidak ada tempat sakral. Yang memiliki, yang punya hak waris, itu mereka serahkan sepenuhnya dengan untuk demi kepentingan masyarakat, khususnya Kabupaten Merauke, maupun Malin maupun Kuanin. Jadi tidak ada tempat sakral di sini. Dan kami datang ini bukan mau datang untuk mau buat sini sana, tidak, atau huru-hara tidak. Kami mau datang mendamaikan dan membuat keterangan lebih lanjut supaya Bapak-bapak bisa mengerti bahwa ini bukan tempat sakral. Kalau tempat sakral terdiri dari 4 golongan, itu tempat-tempat tertentu untuk acara ritual khusus. Nah, itu yang dinyatakan tempat-tempat sakral. Kalau ini tidak, ini bebas. Makanya si pemilik ini mereka dari pihak pemerintah minta untuk didirikan gedung Masamus, mereka kasih, karena tidak menyangkut ke tanah sakral. Ini tanah bebas. Hanya mereka yang punya hak milik, entah marga kaisnya, entah marga balagaisnya, ya mereka sepakat untuk bisa berikan ganti rugi kepada mereka. Yang disegel dengan bulu babi, itu tanda meterai 6.000, tidak bisa diganggu gugat lagi daripada ini sampai datang kemudian anak cucu. Tidak. Bapak kami datang ini datang damai, bukan kami mau datang bikin huru-hara. Apa yang tujuan pemerintah? Ya, itulah satu. Walaupun berbeda, rambut panjang, rambut keriting, tapi itu adalah satu warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu cuma dulu tempat potong babi aja. Tempat potong babi untuk Serah terima. kasih meterai di atas pan. Kalau tempat sakral, si pemilik tidak mungkin dikasih tempat ini. Jadi tempat ini aman, damai, dikasih untuk adik-adik pelajar. Supaya jangan ada masalah selalu. Maka kami datang untuk menjelaskan itu saja. Jadi di sini tidak ada tempat sakral. Ini si pemilik tanah, itu orang putih polisi adat. Saya yang punya wilayah adat dari Kalikunde sampai Papua Nugini. Ini itu adat Nenge Merauke. Ini Vincent Keise datang dari meja mahkamah konstitusi adat kemarin dari Kondo sampai Digul. Jadi ada masalah dari Kondo sampai Digul yang menyelesaikan ini. Kondo Digul itu adalah sumbu akhir, ya sumbu awal dan sumbu akhir. Ada pandangan bahwa semua orang Malin yang meninggal menghadap Sang Kalik itu harus ke Kondo. Iya, jadi selembar daun pun menjadi masalah gitu. Jadi ini kurang lebih ya penghayatan tentang hakikat daripada keagungan adat yang kami junjung sejak leluhur. Jadi semua sudah ada tandanya Pak, dari situ tertata dengan baik di dalam kepemilikan adat Malin. Nah itulah yang kemudian kalau dianggap tempat persinggahan perjalanan dari Kondo ke Digul, dia singgah di mana, dia menjelma jadi apa, entah dia jadi pohon, entah jadi rawa, entah jadi sungai. Itulah yang selalu menjadi hubungan keterkaitan kepemilikan dari suku kami dari Kondo sampai Digul. Saya kira ini gambaran supaya patokan tentang ya kesakralan itu ada selalu berkaitan dengan itu. Jadi itu merupakan penjelmaan dari benda totem itu tadi gitu, dalam mistik orang Malin itu. Jadi itulah yang makanya ada vertikal. Kalau ada persoalan tanah, mereka akan tanya nama itu nama siapa sampai sekarang. Tetapi kami ingin jelaskan bahwa ini bukan tempat sakral, sudah dinyatakan oleh pemilik.
ini bebas untuk kegiatan umum, jadi bisa dilakukan. Kalaupun ada aktivitas bahwa di situ tempat sakral hanya karena kita pernah potong babi, ya bukan karena potong babi dia jadi tempat sakral, bukan, tapi dia udah sakral duluan, bukan karena potong babi. Itu pemahaman yang sedikit keliru. Ya, jadi dari mahkamah ada surat yang sudah disampaikan ke Bapak. Hasil dari rumusan itu yang mereka sudah sebutkan. Ya. Dasar dari rumusan mereka yang menyatakan bahwa ini bukan tempat sakral, sehingga bisa bebas beraktivitas. Tapi kalau ada tambahan lain dengan menggunakan atribut kita sangat berkeberatan dan menolak itu, tidak boleh menggunakan atribut lain karena kita sendiri bukan tempat itu. Dengan persekutuan seluruh kekuatan adat Malin, Imo, Sosom, dan Ezam di atas tanah sakral, tanah Kondo Malin, kami serahkan ini sebagai ikrar bersama bahwa kita ingin universitas ini harus dibenahi dengan baik, dikelola oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan, diutus oleh negara, dan diutus oleh adat, diutus oleh para leluhur tanah ini, dan diutus oleh semua anak yang perlu perbaikan pendidikan di Indonesia ini, baik dari Merauke. Kami serahkan ini dengan pengukuhan sepenuhnya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Adat Malin di Salor untuk melanjutkan kepada Ketua Tim yang telah dipercayakan Bapak Menteri datang ke tempat itu. Nilai yang terpatri atau terintegrasi di dalam benda itu adalah nilai-nilai ritual dari adat Malin, sehingga itu yang kita sampaikan bahwa alat yang kita serahkan itu alat menjadi pengukuhan jati diri orang saya. Itu sebagian dari ornamen adat yang kita bisa sampaikan, dan salah satu ornamen kesakralan yang mau kita sampaikan itu adalah nggim namanya. Ini sarung tangan kepada Pak Menteri. Mohon ini menjadi semacam satu catatan pengingat Pak Menteri bahwa masyarakat adat Malin yang mengirimkan sesuatu yang harus menjadi pengingat kepada Pak Menteri untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, karena lambang Musamus itu kami yang bikin. Bukti bahwa kami milik universitas ini utuh, mulai dari rencana pendirian kita proses sampai jadi negeri, lambangnya kita bikin, filosofinya kita bikin. Jadi ini lahir dari produk anak-anak tulus yang sederhana yang ingin berniat supaya pendidikan juga bisa berlangsung di tempat ini. Ini menjadi simbol bahwa tolong didik anak-anak Indonesia asal Malin dengan baik, dan ini akan menjadi simbol pengingat. Moga-moga di meja menteri bisa ditaruh, bukan soal penghias semata, tetapi kan ada momentum yang harus dipegang oleh Pak Menteri bahwa ada pesan yang tersamar di dalam gini. Kami serahkan nilai yang terintegrasi di dalam benda itu adalah nilai-nilai ritual dari adat Malin, sehingga itu yang kita sampaikan bahwa alat yang kita serahkan itu alat menjadi pengukuhan jati diri orang saya. Salah satu bukti bahwa pengungkapan kesejatian orang kita. Jadi kami sudah cukup, kami beri kesempatan kepada tim untuk bisa berbagi hal-hal yang. Terima kasih. Pertama kali terima kasih kepada pimpinan Unmus dan juga aparat kepolisian yang telah memfasilitasi kami dari tim untuk menerima masukan dan informasi dari yang dipimpin oleh Ketua Meja Mahkamah Konstitusi Adat.
kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin suatu penghargaan sangat tinggi kami bisa bersilaturahmi dengan Ketua Meja Konstitusi Adat dan juga tokoh-tokoh adat Marin. Nah, mungkin kewenangan kami hanya menerima masukan dan informasi dan amanah dari Ketua Meja Mahkamah Konstitusi Adat. Nah, sesuai amanah dari adat Marin nanti kami sampaikan ke pimpinan kami, ke Pak Menteri. Nah, itu kami hanya sebatas menampung informasi dan masukan, dan tugas kami, kewenangan kami hanya sampai di situ. Untuk masalah-masalah yang lain kami tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi apa yang informasi yang kami terima baik dari Umus, baik dari adat Marin maupun dari teman-teman yang kemarin mengirim surat ke Menteri, nah itu kami hanya atas konfirmasi, menampung, memotret kondisi yang ada, dan itu kami laporkan ke pimpinan. Nanti yang mengambil kebijakan atau ini pimpinan. Jadi kami tidak punya kuasa untuk mengambil kebijakan apa-apa. Kami hanya mendata, mengumpulkan data, kami baca data, kami analisis, dan nanti pimpinan yang mengambil kebijakan. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Umus dan juga dari aparat kepolisian, juga pada Ketua Meja Mahkamah Konstitusi Adat dan tokoh-tokoh adat yang berkesempatan hadir pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas nama tim. Selamat siang. Ya. Mario, jadi perjanjian tambah sian solin. Tanpa undang keram Brabon, namek jangan kalau bayar apa. Kenapa berdikut regimen? Hingga tadi serindu, berdikut regimen. Kenapa baterai di terimen? Pulang jauh be, kami tadi gua kan baterai, kenapa pulang jauh baterai apa? Oh, Paria, enggak apa? Karena jerap, yang putih anim, yang balanim, kaya anim, kupel, morarimen ke. Kirim bak, bakul hanjiman, tanam apa saja. Ori Paria.